Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang ulun muliakan para habaib, para alim ulama, pemuka agama, para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kita diberikan perwakilan di antara saudara-saudari kita yang mereka tidak bisa hadir pada saat sekarang, disibukkan mereka, pekerjaan mereka yang mana adalah air banjir di mana-mana. Baik daerah kita khususnya adalah Barabai, Birayang dan juga Haruyan. Mereka tidak bisa berangkat ke sini karena mereka masing-masing untuk menyelamatkan harta daripada mereka. Apa tuh hikmah dan rahasianya Allah membersihkan daripada bau rumahan kita? Apa hikmah dan rahasianya Allah membersihkan daripada sebelah kiri, kanan, muka dan belakang daripada rumah kita, yang mana tentunya kita rasakan apakah bahwasanya hujan yang deras, apakah disebabkan karena adalah banjir ini daripada faktor kesalahan daripada siapa saja? Tentunya yang mana apabila 15 keadaan dilaksanakan kejanggalan-kejanggalan, Allah akan mengirim banjir di permukaan bumi ini. Jadi kita rasakan pada waktu adalah kita sebagai para alim ulama, terkadang kita tidak sanggup menyampaikan kebenaran. Kita sebagai para alim ulama terkadang tidak sanggup menegur kejanggalan. Kita ngakui juga kita sebagai adalah bawahan, kita sebagai daripada murid ternyata tidak taat dengan guru. Atau kita sebagai anak tidak berbakti dengan orang tua. Atau kita sebagai orang-orang yang mulia ternyata tidak sifat kasih sayang dengan orang yang rendah. Atau dikatakan kita seorang pegawai tidak mau lagi mendekati para alim ulama, atau ulama menyampaikan tidak diperhatikan. Ataukah daripada persawahan dan perladangan serta perkebunan dan peternakan yang begitu banyak hasil yang didapatkan, ternyata kita melupakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh berapa banyak sawah milik Allah digarap, tuh berapa banyak peternakan yang mengeluarkan sekian hari, berapa banyak ikan yang dikeluarkan, berapa banyak ayam potong yang dikeluarkan, berapa banyak sapi dan ternak yang lain dikeluarkan. Ternyata lupa kita melaksanakan taat kepada Allah. Tuh masjid masih kosong, tuh langgar masih kosong, tuh musala masih kosong, tuh majlis dipaksakan baru bisa hadir. Mungkin faktor yang demikian secara merata kita tidak meleluasakan taat kepada Allah. Inilah hakikatnya yang kita rasakan. Ternyata kalau kita katakan bala, kalau kita katakan musibah, boleh saja. Tapi dengan hal yang demikian, kalau kita sadar insya Allah musibah itu akan menjadikan nilainya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo yang bertani, ayo yang di sawah, ayo yang di kabun, ayo yang punya ternaknya, sesegeranya setelah selesai pekerjaan kita, penuhi musola, penuhi langgar, penuhi majlis. Ternyata kita tidak melaksanakan. Yang sudah 3 bulan yang lewat mungkin adalah dikirim banjir yang begitu besar, tapi suasana langgar tetap dalam keadaan kosong. Ini barangkali fakturnya Allah membersihkan semua sampah-sampah yang ada di dekat kita. Ayo masuk lagi kita kepada pelajaran kita, masih berkenaan daripada salat. Ma salakakum bis saqar? Qalu lam nakum minal musallin. 1. Wa lam nakun nut'imul miskin. 2. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. 3. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'um syafa'atus syafi'in. Inilah yang mana Allah berfirman menghabarkan kepada ashabul jahim, orang yang berada di dalam neraka.
Kata Allah, masalakakum pisakar. Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka sakar? Dia dengan jujur menjawab, lam naku minal musallin. Kami tidak melaksanakan sembahyang. Ayo nang di sawah sembahyang semuanya. Ayo nang di pasar sembahyang semuanya. Ayo yang di kebun sembahyang semuanya. Ayo yang mengurusi peternakannya sembahyang ke semuanya. Inilah Allah menghabarkan kepada penghuni neraka yang mana ditanya pada ketika itu, masalakakum pisakor, apa yang menyebabkan kalian berada di dalam neraka? Dia menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak melaksanakan sholat. Sudah tidak sholat, mau apa saja di permukaan bumi dilengkapi oleh Allah, dia menjawab lagi, walam nakun nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan kepada orang yang miskin. Lihat orang yang miskin kiri kanan kita, muka dan belakang kita, ternyata dia tidak memperhatikan. Inilah, bukan itu saja, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ya Allah, kami, kata mereka, bergelimang berserta dengan orang-orang yang zalim. Di Berabai pun juga ada diskotek. Ya Allah, tidak ketinggalan dengan Banjarmasin, tidak ketinggalan dengan Samarinda, tidak ketinggalan dengan Jakarta dan Surabaya. Ternyata juga di Berabai kemasukan diskotek. Ya Allah, inilah mereka, masalakakum pisakar. Apa yang menyebabkan kalian disebabkan masuk dalam neraka? Dia menjawab, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami bergelimang beserta orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kami bergabung beserta orang yang melakukan kezaliman. Ya Allah, lihat perkawinannya. Hampir-hampir diwajibkan acara perkawinan musik. Ya Allah, inilah asbab musabab, azab dari Allah, sanksi dari Allah, bala yang didatangkan dari Allah karena kita tidak sadar dengan hal-hal yang demikian. Coba kita lihat dan kita saksikan pergaulannya beserta orang yang lupa dengan Allah, sibuk dengan budayanya, sibuk dengan keseniannya, sibuk dengan segala macamnya, yang mereka lupa dengan Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan majlis kita ini diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat senantiasa, diberikan berkat senantiasa, dan orang yang hadir mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kita bicarakan masalah daripada sujud semalam adalah ruku. Sekarang kita membicarakan adalah sujud, yang mana secara garis besarnya menurut agama sujud itu meletakkan orang yang sembahyang dahinya ala musallahu, tempat sujudnya. Jadi dahi yang diletakkan bukan alis kita, bukan adalah alis kita, yang diletakkan adalah dahi dan bukan daripada surban kita. Ini hati-hati bibinian tuh, nama ngantuk tuh gerak akan tiga tanah. Nah bibinian tuh ngantuk tuh berdua dah. Nah bibinian pian baju bapanggal, baju bapanggal pian jangan sujud di baju nasa panggal tadi. Ternyata pian udah baju sepian sepanggal seperti ini. Nah sepian sepanggal. Nah baju sepanggal. Ternyata sempian hendak nyaman. Nah sepanggal tadi dia aja pian baju pian disujud di sampian. Itu kada sah sujud. Ini pernah kami lihat dan kami sendiri dengan menyaksikan lawan bini ulun pada waktu di Makkatul Mukarramah. Ada seorang perempuan pada ketika itu yang sujudnya di dari baju-baju penyembayangannya. Ternyata pada ketika itu ulun berikan lawan bini ulun tegur umanya, itu keliru dan tidak sah perbuatan yang demikian. Ingat bibinian, dulu kan baju kita nyatu mulai daripada kepala di tangan sampai ke betis. Sekarang ada baju nambah panggal. Baju nambah panggal tuh pian hendak sujud kena diurak oleh sampian sujud di baju nambah panggal tadi.
kada sah pian sujud di sana. Hati-hati sujud. Hati-hati. Ini kami melihat sendiri dengan hal yang dilakukan oleh seorang tersebut pada waktu di Makkahul Mukarramah, melihat dan menyaksikan dia membuka apa mengambil bajunya, ternyata dia sujud di bajunya, baju penyembahyangan atau mukana nang sapanggal tadi itu kada sah. Jadi semata-mata meletakkan dahi orang nang sembahyang itu kepada tempat sujudnya. Namun syarat-syarat sujud ada tis'atun, ada 9 syarat. Di antaranya ayyasiha ma qablahu, bahwasanya sah nang sebelum sujud kita iktidal. Iktidalnya rata-rata dulu yastawi qaiman. Yastawi qaiman, cagat kita dalam keadaan rata, dalam keadaan cagat. Jadi pada waktu kita berdiri betul seperti ini, manakala kita ruku, tidak kembalikan pulang sebagaimana semula. Andai kata kita begini pada waktu kita iktidal, ternyata kita setelah bangkit ruku begini, kita langsung sujud, berarti kada sah. Makanya sempurnakan dulu sebelum adalah rukun, sebelum sujud, artinya iktidal. Yang kedua adalah alla yaqsida bi gairahu, jangan bertujuan adalah selain daripada sujud. Turunnya itu jangan bertujuan selain daripada sujud. Nah, jikalau adalah turunnya untuk ruku, menjadikannya akan sujud, itu kada sah. Itu memang turunnya semata-mata kita untuk sujud. Dan wa ayat ma'inna fih, dan hendaklah tumakninah ia pada waktu dalam keadaan sujud. Yang mana Rasulullah pernah bersabda, sumasjud hatta tatma'ina sajidan, kata Rasulullah, sujudlah engkau sehingga engkau tumakninah dalam keadaan sujud. Jangan adalah bagaikan apa, hayam mematuk aja lah. Jasajatta, kata Rasulullah apabila kamu sujud, pamakin jabhataka minal ard, tikin bahasa kita, ya enggak? Tekan oleh engkau adalah dahi kita, kata Rasulullah, daripada bumi, wala tankur nakran, jangan sampai kau mematuk bagaikan ayam mematuk. Ayam mematuk itu itulah aja. Nah, bibir tahayud nah, gana akannya dahulu. Bagi pian nang sakit pinggang, kada kawal lagi membungkukakan adalah daripada punggung kita ke atas, kada kawal lagi. Ternyata bagaimana saja kada kawal lagi. Silakan sampian hendak pakai bantal, silakan. Kada pakai bantal pun silakan. Ada yang mengatakan kada perlu pakai bantal, kada perlu pakai dadampar. Ada yang mengatakan silakan juga pakai bantal dan pakai dadampar. Tidak masalah. Yang penting bagi orang yang semampu-mampunya, umpamanya penyakit pinggang, kada kawa meninggikan punggungnya, kada kawa dia merendahkan bagian atasnya, adalah pada ketika itu cukup sampian menundukkan begini saja, sah sudah hukumnya, karena sempian tidak mampu lagi dalam keadaan sujud. Nah, jadi usahakan tumaknina, karena Rasulullah bersabda, idza sajadta pamakin jabhataka, dan adalah apabila ikam sujud hendaklah tekan dahi engkau minal ard, daripada bumi, wala tankur nakran, jangan mematuk sebagai mematuk. Jangan mencacah sebagaimana mencacah. Jangan engkau letakkan kembali, kita angkat, itu kada sah. Sempurnakan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, taumallahu malaka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasa'alaka sam'i wa masai wa mukhi wa azami wa mastaqalat bi kadami lillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala sajada wajhiya lilladzi khalaqa sam'ahu wa sampai selesai. Silakan mana saja pian bacaan daripada sujud, kada masalah. Yang penting kalau kita sempat membaca bacaan sujud, yang pada waktu itu kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi saja sudah sempurna. Ini kada sempat membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sudah dikembalikan kepala berdiri, itu kada sah. Jadi perhatikan ini, karena amun kada sah sembahyang kita, ruginya kita. Dan sujud atas 7 anggota, diantaranya dahi, diantaranya butunul yadain, batin daripada tangan kita. Jangan bakaus, jangan bakaus,
jangan bakaus. Dan batin daripada yadain, batin daripada dua tangan kita dan daripada lutut kita, dan batin daripada jari-jari dua kaki kita. Jadi usahakan kita letakkan ini jari-jarinya, kalau mampu semuanya, kalau kada mampu semampu mungkin jari-jari, ya kan? Yang mana wajib sebagian daripada tiap-tiap salah satu di antara jari. Nah, cuma ada kita letakkan, kita usahakan, kita tekan juga jari-jari kita. Kalau dahi kada diwajibkan semuanya dahi, yang penting ada sebagian karena kalau jari kalau bisa ditekan itu semuanya kada boleh jumping. Kalau kuenya ada nang jumping tak angkat sebelah, kada ditekan ini, kada di ini, kada diandak tuh kada sah jumping namanya tak. Ya mai teh di urang pian betamon tuh nang jumping nita. Dan syaratnya lagi nang keenam, antakuna jabatu maksyufatan, dan dahi terbuka. Ingatkan, jangan ada belepik. Jangan belepik, dahi terbuka. Yang walaupun terbukanya sekadar untuk nang kita sujudkan, asal ada dahi kita nang pada waktu itu kita letakkan ke tempat sujud, itu jangan sampai tertutup. Kopiah jangan tak andak ke bawah. Ada kopiah nang ke bawah orang di dahi sini. Marah menghampian kebiasaan pada waktu berjalan. Tapi kalau sudah dalam keadaan sembahyang, hendaklah sampian angkat, jangan dibiarkan kopiah nang ke bawah dahi. Ada sahih lebihan sujud di kopiah ya. Dah, angkat dahi. Kayak bibinian tadi katakan, baju jangan sampai nang bebelah tadi, pian sujud itu kada sah. Wala yasjud ala syai'in yataharraku biharakati. Dan saya katakan, jangan sujud engkau daripada sesuatu nah andai kata engkau bergerak sesuatu tadi. Sebagaimana umpamanya ujung surban. Panjang surban. Nah, saya binian lakian aja kan. Surban panjang lalu diulang. Pernah sahabat tanyakan pada ketika panasnya matahari, ditanyakan oleh sahabat Rasulullah diam pada ketika itu. Sahabat menanyakan tentang panasnya matahari dalam keadaan sujud, Rasulullah diam tidak menjawab pada ketika itu. Itu ada dalam hadis. Rasulullah diam. Sahabat tanyakan ya Rasulullah, panasnya matahari bagaimana keadaan kita dalam keadaan sujud? Nabi diam tidak menjawab tersebut. Ada jadi bapak amalan yang penting dahi dikata. Nah, cuma kalau Nabi lihat, andai kata tadi baju nasapangga tadi, baju nasapangga disujutinya itu kada sah, lelakian pun juga surban disujutinya juga kada sah. Kenapa kada sah? Karena jangan diperintah jangan sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan bergeraknya. Nah ini sujud di sini kada lain sampean kalau membuat sapu tangan. Biar sembahyang di sesuatu tempat nang pada ketika itu panas, peraslinya panas. Pian membawa sapu tangan kada masalah. Pian untuk supaya menyelamatkan dari sampean kita letakkan sapu tangan. Kita sujud di sana, setelah itu kita angkat lagi supaya jadi tempurnya oleh angin. Untuk sujud itu kada apa-apa. Timbang kita tadi meletakkan adalah baju kita atau apa sajalah surban kita, itu kada sah. Dan ini perkara ibadah, ruginya kita. Dan nang sunat-sunat tuh jangan ditinggal. Tuntutan nang sunat-sunat jangan ditinggal. Karena di zaman Rasulullah, kalau sunnah itu 100% di zaman Rasulullah tuh, digawinya 10% itu adalah diamalkannya nih, digawinya 10% itu jauh untuk keselamatan. Kalau nang 100% itu 10% aja digawinya itu adalah diamalkannya nih, cuma 10% itu jauh diharap keselamatan. Jadi kalau di zaman Rasulullah itu hendaknya sunnah itu sepenuhnya maka digawi. Bila kayak ini jadi Rasulullah digawi sepenuhnya. Tapi kalau kita di saat sekarang sudah jauh benar lawan Nabi. Andai kata sunnah nang 100%, kita gawi 10%, kita gawi 5%, atau 1% kita gawi daripada nang 100 tadi, itu ada masih diharap
akan mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena kita sudah jauh ditinggalkan oleh Rasulullah. Makanya man tamassaka bisunnah inda fasadil ummah, barang siapa memperpegangi sunnah Nabi, sunnahku kata Rasul, ketika rusaknya umat akan diganjar 100 orang yang mati syahid. Jadi kalau kita mengamalkan sunnah di saat sekarang, ada harapan kita untuk mendapatkan keselamatan. Karena orang sudah mengabaikan sunnah ya Rasulullah. Berapa banyak lagi orang masuk ke dalam masjid, tahiyatul masjid, ada banyak lagi. Padahal masuk ke dalam masjid itu seberitaan disuruh menggawi tahiyatul masjid. Lihat biar bulan Maulid, lihat bulan Maulid. Siapa saja yang masuk ke dalam masjid, hampir rata-rata tidak melaksanakan lagi sholat tahiyatul masjid. Kalau boleh dikatakan, gurunya, penceramahnya, dai-nya, mubaliknya, ulamanya, terkadang habibnya, ampun maaf, itu kadang manggawi lagi, digantinya lawan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya kah? 4 kali. Kan itu bila kita kadang manggawi tahiyatul masjid, diganti lawan subhanallah walhamdulillah 4 kali. Alangkah bagusnya kalau nang jangan diganti dahulu. Nah ini sudah berarti jauh kita, sekian banyak orang yang berada di dalam masjid. Pada ketika acara perkumpulan, berapa orang saja yang melaksanakan? Mungkin di antara 100 tadi 10 orang yang melaksanakan sunnah. Kalau dia melaksanakan sunnah yang 10 tadi, ada harapan sudah untuk keselamatan. Tapi kalau di zaman Rasulullah, kalau 100 cuma 10 menggawi di zaman Rasulullah yang sunnah itu, jauh harapan mereka untuk selamat. Kenapa? Karena Rasulullah masih ada di zaman dulu. Sekarang kalau Rasulullah sudah meninggalkan kita, tapi kalau kita sanggup melaksanakan sunnah, ya walaupun sebelah masjid tidak sholat pada tahiyatul masjid, ternyata kita yang melaksanakan tahiyatul masjid, insya Allah ada akan jaminan daripada kita melakukan sunnah tadi keselamatan. Nah oleh karena itu, bukan saja perkara yang wajib tadi yang disebutkan, ayo perhatikan juga yang sunat, jangan sampai ditinggalkan. Di antaranya irtifau asapilihi ala alihi, meninggikan bagian bawah atas bagian atas, yang mana pinggang kita dikeatasakan adalah kepala kita ke bawahakan. Di antaranya terakhir adalah at-tahammulu bi ra'sihi, menekan dengan kepalanya, dengan sekira-kira andai kata dia sujud kepada kapas, niscaya kapas itu lan kabasat, berbekasnya bekas kepalanya. Nah seperti itulah diperintah sujud lawan di kita. Selagi akan datang kita bicarakan duduk di antara 2 sujud. Jadi kita ingatkan, jangan sampai kita tersentuh dengan ayat ini yang dihabarkan oleh Allah, ma salakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka? Dia jujur menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami tidak melaksanakan sembahyang. Akui ini tak? Hui, bapak-bapak, ibu-ibu, kita di rumah, berapa penghuni rumah kita, sembahyanglah, bertaanlah. Punya sembahyang sudah bujur Fatihahnya lah. Sudah Fatihahnya bujur, tahiyatnya Pak. Nah inilah dibuka pintu gerbang, sudah seluas-luasnya di mana-mana majelis dibuka. Hadirilah semua majelis untuk kita memperdalam ilmu pengetahuan agama, karena masing-masing disibukkan dengan pekerjaan. Dia menjawab, walam naqul nut'imul miskin, kami tidak memberi makan kepada orang yang miskin. Dia sadar pada ketika itu, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami bergabung berserta orang-orang yang zalim. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari pembalasan atau hari kiamat. Hatta atanal yakin, sehingga datang lawan di kami kepastian mati, kami baru melihat dan menyaksikan. Tapi kalau sudah mati, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, kada bermanfaat lagi pertolongan orang yang memberikan pertolongan.
Kenapa? Karena sudah dia menghadapi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hartanya ingin menolong kada bisa, anaknya ingin menolong kada bisa, semuanya pangkat ingin menolong kada bisa, siapapun ingin menolong tidak akan bisa lagi kalau sudah hal yang demikian. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juriat dan kanuran kita fitnah dunia dan akhirat. Mungkin ini saja yang ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.